Wanita itu hanya berkata kepada mertuanya, ingin pulang ke rumah orang tua untuk merayakan tahun baru. Namun, suaminya mendengar hal itu, langsung menghentikan mobil di area istirahat. Selanjutnya, dengan kasar menarik istrinya yang hamil 5 bulan keluar dari mobil. Atas hasutan mertuanya yang jahat, keluarga itu malah meninggalkan wanita itu di area istirahat jalan tol. Pria brengsek itu pergi bersama mertuanya dan adiknya, tanpa sedikit pun memperhatikan wanita yang mengejar di belakang, membiarkan istrinya yang kesakitan tergeletak di tanah. Tanpa mereka ketahui, keluarga jahat ini akan segera menyesali tindakan mereka, karena 3 kakak laki-laki wanita itu sudah dalam perjalanan untuk menjemputnya 2 jam yang lalu. Pria brengsek yang masih menjadi pegawai kecil di perusahaan, sedang senang menyiapkan barang-barang untuk tahun baru, bersiap pergi ke rumah istri untuk merayakan tahun baru. Karena sudah menikah selama 3 tahun, wanita itu belum pernah pulang ke rumah orang tuanya. Dan wanita itu juga sudah mengamati pria brengsek itu selama 3 tahun. Kini dia sudah hamil 5 bulan. Jadi wanita itu berencana begitu sampai di rumah, akan mengungkapkan statusnya sebagai putri konglomerat, yang merupakan anak perempuan dari keluarga kaya. Saat itu juga, ayah wanita itu menelepon, mengatakan akan menyembelih ayam kampung yang dibesarkannya sendiri, untuk menyambut kedatangan putrinya. Tidak disangka, didengar oleh adik ipar. Dia langsung menganggap bahwa wanita itu dan keluarganya adalah orang desa. Namun, wanita itu tidak mempermasalahkan. Dia hanya mengambil ponselnya dan pergi ke samping. Lanjut berbincang dengan ayahnya. Pak, kenapa kamu mulai beternak ayam? Hahaha. Ai, kamu susah payah pulang untuk merayakan tahun baru. Aku pikir, harus pakai yang organik, supaya bisa memberi makanan yang baik untuk putri kesayanganku. Hahaha. Kamu tidak tahu. Ayah hampir menjadikan resor bernilai 10 miliar ini sebagai tempat beternak ayam. Pergi, pergi, pergi. Jangan ganggu aku dan putri kesayanganku sedang berbicara. Nana, ayah sudah memikirkan dengan matang tentang masa lalu. Kita tidak perlu membahasnya lagi. Aku sudah meminta kakakmu untuk mengakuisisi perusahaan tempat Kinya bekerja. Rencananya, biar dia menjabat sebagai wakil direktur. Dengan begitu, dia juga layak untukmu. Terima kasih, ayah. Hahaha, kamu manjakan saja dia. Aku sudah melahirkan 3 anak laki-laki nakal. Susah payah akhirnya punya putri kesayangan seperti ini. Kalau bukan aku yang memanjakannya, siapa lagi? Nan. Kalian berangkat lebih awal ya. Nanti aku sama kakak dan adikmu akan menjemput kalian. Ya, aku tahu kamu yang paling baik padaku. Nak, cepat pergi lihat. Nah, Gunanzi entah sedang menelepon pria liar yang mana. Ada tawa dan canda. Nanzi sekarang sedang mengandung anakku. Dia tidak mungkin terlibat dengan pria lain. Kamu terlalu berpikir jauh. Kamu ini. Perusahaan mengirim pesan padaku. Mereka mengangkatku sebagai wakil direktur. Setelah tahun baru, aku akan mulai menjabat. Wah, benar-benar Tuhan membuka mata. Makam nenek moyang kita di Kin sudah mengeluarkan asap. Hahaha, kalau berita ini sampai ke desa Kin, pasti tahun ini kakakku yang memimpin upacara pemujaan nenek moyang. Iya, nak. Keluarga Kin kita selalu memiliki orang-orang yang sukses, yang memimpin upacara kita. Tahun ini juga harus mengembalikan hubungan dengan ibu mertua. Nanzi sekarang sedang hamil. Susah payah sudah berdamai dengan keluarganya. Aku sudah berjanji padanya untuk pulang ke rumah saat tahun baru. Kak, jangan sampai kamu bingung ya. Sebelumnya ayahnya selalu tidak setuju dengan kalian berdua. Bukankah karena dia menganggap kamu miskin, tidak memberi mahar saat menikah, kan? Sekarang kamu sudah berhasil. Paling tidak, kasih dia sedikit uang untuk menutup mulutnya. Apa yang kamu katakan kepada paman kecil itu tidak salah. Jika kamu masih menganggap aku ibumu, dengar saja kata-kataku. Kita kembali ke desa untuk menghormati nenek moyang. Terutama tahun ini, memang ada hal penting yang harus dilakukan di rumah. Sayang, tahun depan. Tahun depan aku pasti akan mengganti semuanya untukmu. Ya. Kamu tidak mau pulang ke rumah untuk merayakan tahun baru bersamaku. Kenapa kamu tidak bilang lebih awal? Kinian, aku kasih tahu kamu, jika kamu tidak pulang ke rumah untuk merayakan tahun baru tahun ini, kamu pasti akan menyesal. Menyesal karena tidak pulang ke desa kecil itu, kan? Gunanzi, jangan bercanda seperti itu. Aku sarankan kamu, lebih baik patuh saja. Sekarang kita di jalan tol. Jika kamu punya kemampuan, turun saja dan pulang sendiri. Kalian memperlakukan aku seperti ini. Tahun ini jangan harap aku kembali ke Kijiachun. Sekarang juga aku akan telepon rumah, minta mereka menjemputku. Merayakan tahun baru sendirian di rumah suami itu seperti apa? Harus ikut kami kembali ke Kijiachun. Berikan ponsel itu padaku. Siapa yang berani bicara dengan putriku? Tidak ada urusannya. Kembalikan handphone saya. Kamu keluar sini. Kembalikan handphone saya dan minggir.
Bisa nggak sih kamu lebih tenang sedikit? Di hari tahun baru begini, apa kamu harus bikin seluruh keluarga nggak bahagia baru kamu puas? Aku marah. King Yao, kalian sekeluarga bersekongkol untuk menipuku. Aku cuma mau pulang merayakan tahun baru. Apa salahku? Nak, aku rasa hari ini kita harus kasih dia pelajaran. Dia tidak akan mengalah. Lagi pula, dia tidak mau merendahkan diri di depan mertuanya dan adik iparnya. Jadi, lebih baik kita tinggalkan dia di jalan tol saja. Kita lihat apa yang terjadi. King Er, aku masih mengandung anakmu. Apa kamu benar-benar mau dengar kata ibumu dan meninggalkanku di jalan tol? Perutmu yang besar itu hanya bikin masalah. Siapa yang peduli? Sudah cukup. Kalau kamu mau pergi, kembalikan handphone saya. Perutku sakit sekali. Kenapa berpura-pura? Dulu saat aku mengandung Qin Yang, aku hampir melahirkan, tapi masih bekerja di ladang. Lalu kamu dengan mudahnya mendorong dan sekarang perutmu sakit. Qin Yang, perutku sangat sakit. Aku bisa tidak pulang ke rumah untuk tahun baru. Tapi kembalikan ponselku. Aku ingin menelepon keluargaku. Bolehkan mereka datang menjemputku? Tolong, ya. Kenapa kamu berlebihan begini? Seolah-olah keluarga Qin memperlakukanmu dengan buruk. Suara ponsel ini mengganggu sekali. Kenapa terus berbunyi? Kakashi, kembalikan ponselku. Semakin kamu ingin ponsel ini, semakin aku tidak akan memberikannya padamu. Nomor yang Anda dialihkan sudah dimatikan. Kenapa Nanan matikan ponselnya? Ayo cepat. Baik, Tuan Muda. Cukup sudah. Karena kamu begitu tidak mau berubah, maka baiklah, kamu bisa tenang-tenang sendiri di jalan tol. Ayo. Jangan pergi. Kembalikan ponselku. Hentikan obat, buka pintu. Hentikan obat, hentikan obat. Buka pintunya, hentikan obat, hentikan obat. Jin Yao, buka pintunya. Jin Yao, Jin Yao, Jin. Jangan ambil Jin Yao. Jangan ambil Jin Yao. Ah ah ah. Ini orang-orang apa sih? Masa seorang ibu hamil harus mengejar mobil? Ini terlalu menyedihkan. Ah, kakak. Ini salahku. Siapa yang bisa menyelamatkanku? Di mana Nanzi? Adik kecil belum sampai? Ya, aku akan telepon dia, tanya dia sudah sampai mana. Halo, nomor yang Anda hubungi sudah tidak aktif. Kenapa telepon adik kecil mati? Tadi di mobil juga tidak bisa menghubungi. Telepon adik kecil tidak pernah mati. Jangan-jangan ada yang terjadi padanya. Hei, kenapa tiba-tiba mengerem? Kita tidak bisa meninggalkannya sendirian di sini. Kalau sanak saudara di desa Qin tahu, istriku tidak kembali. Mereka pasti akan membicarakanku. Baiklah, nanti di desa Qin kita ajar dia. Haha. Aku sarankan kamu jangan bikin masalah. Kalau tidak, ya sudah, tinggal di jalan tol saja untuk tahun baru. Nanzi, Nanzi. Saat aku tersadar, tepat pada waktunya. Sadar kembali tepat pada waktunya. Aku lihat dia masih ribut mau pulang ke rumah orang tuanya. Jangan terlalu terburu-buru. Mungkin ponsel adik kecil kehabisan baterai. Kakak, bukankah kamu bilang sudah tahu perusahaan tempat Kian Ang bekerja? Tanyakan saja nomor ponsel Kian Ang. Kan bisa menghubungi adik kecil. Dia malah tidur sepanjang perjalanan. Kasihan anakku, sudah lama nyetir. MA, sebaiknya kamu jangan banyak bicara. Dia sedang mengandung anakku.
Siapa? Mungkin itu telepon gangguan. Tidak usah dipedulikan. MA, depan sana sudah desakin. Ayo, akhirnya sampai rumah. Menurutku, tahun ini lebih enak merayakan di rumah sendiri. Nanzi, kita sudah sampai. Ini rumahmu. Bukan rumahku. Dasar kamu, kecil sekali. Jangan sok akrab ya. Aku tidak membiarkanmu terdampar di jalan tol. Aku sudah memberi kamu muka. Bisakah kamu lebih tenang sedikit? Jangan buat aku malu di depan kerabatku. Ya, kamu yang tidak mempertimbangkan hubungan kita sebagai suami istri terlebih dahulu. Justru kamu yang tidak memikirkan hubungan suami istri kita. Ambil ponselku. Memaksa aku datang ke desa Qin untuk merayakan tahun baru. Apa kamu masih ingin aku tetap tenang sekarang? Kenapa teriak-teriak? Kamu sebenarnya mau apa sih? Apa harus merusak suasana tahun baru yang indah begini? Aku mau pulang. Karena kamu begitu keras kepala. Baiklah. Lupakan semua harapan tentang keluarga kita. Gunanzi, aku peringatkan sekali lagi. Ini adalah desa Qin. Di mana-mana ada orang Qin. Jika kamu menghancurkan tahun baru ini untukku, aku akan membuatmu terjebak di sini, dan tidak akan bisa keluar lagi. Desa Qin ini terpencil. Ponselku sudah dihancurkan lagi. Orang tua dan kakakku juga tidak bisa dihubungi. Aku pasti tidak bisa melarikan diri sendirian. Lebih baik jangan membuat mereka marah dulu. Aku mengerti. Kakak-kakak berharap kalian bisa cepat menemukan aku. Apa yang terjadi? Telepon Kian tadi masih bisa dihubungi. Kenapa sekarang mati? Kemana si brengsek itu membawa adik perempuan? Jika ada yang terjadi pada adik perempuan, aku pasti tidak akan memaafkan. Keluarga Jin. Segera hubungi dinas transportasi. Cari nomor plat mobil orang Xinjiang di seluruh negeri. Harus menemukan Nanzi. Iya. Oh, Dengar-dengar setelah tahun baru kamu akan dipromosikan jadi wakil direktur. Selamat ya. kepala desa sudah bilang, tahun ini upacara pemujaan akan dipimpin oleh Qin Liang. Wah, itu bagus sekali. Sangat baik. Teman-teman. Saya ini hanya seorang wakil direktur kecil. Ini semua karena kebaikan kepala desa kepada saya. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Haha, oh. Istrimu hamil ya? Ini kan kabar gembira 2 kali lipat. Hei, Bibi Zhao. Selamat, selamat. Saya sudah minta dukun desa untuk memeriksa perutnya. Ternyata ini barang sial. Selamat untuk apa? Sebelumnya bukan bilang, tahun ini saat tahun baru mau kembali ke rumah menantu. Kenapa malah kembali ke desa Qin? Ini karena terlalu sering memanjakan dia. Begitu naik jalan tol, dia sudah merengek mau pulang. Ini bukan kita buang dia di jalan tol untuk mengancamnya. Dia pasti akan kembali dengan patuh. Aku rasa dia memang perlu dihukum. Kebetulan kita bisa mempersembahkan ini untuk meredam semangatnya. Setelah ini, dia pasti akan bisa kita kendalikan. Upacara sudah dimulai. Istri Qin Yang. Qin Yang harus naik untuk memimpin upacara. Jadi, sebagai istrinya, sesuai dengan tradisi tahun baru di desa kita, kamu harus berlutut 3 kali dan sujud 9 kali di depan papan nama. Berdoa untuk Qin Yao dan desa kita. Betul kan, teman-teman? Kamu tidak masalah kan? Tidak masalah, tidak masalah. Kamu sudah hamil 5 bulan. Apa kamu mau aku berlutut 3 kali dan sujud 9 kali? Sebelumnya, ibuku hampir melahirkan tapi tetap bisa ikut upacara. Kamu baru 5 bulan. Apa yang kamu tahu tentang ini? Upacara ini adalah untuk memohon perlindungan dari leluhur agar anakku tahun depan bisa bekerja dengan baik. Dan agar anaknya cerdas dan sehat. Kamu bahkan tidak mau berlutut 3 kali dan sujud 9 kali. Apa kamu ingin melawan leluhur? Apa kamu tidak mendengar ibuku bilang, cepat berlutut? Lagi pula, kamu kan seorang mahasiswa. Kenapa ikut-ikutan percaya hal seperti ini? Qin Yang, aku masih mengandung anakmu. Apa kamu tidak punya hati nurani melakukan ini? Apa maksudnya ini? Ini tidak bisa melanggar aturan.
Kamu ini wanita. Kata-kata pria itu seperti hukum. Kenapa kamu banyak bicara? Lagi pula, ini adalah tradisi di desa Qin. Jika kamu tidak mau berlutut, lebih baik kamu tidak merayakan tahun ini. Kamu memperlakukanku seperti ini. Dan masih berharap aku memberi hormat kepada leluhur keluargamu. Qin Yao, sepertinya kamu tidak mampu. Bahkan istrimu pun tidak bisa kamu kendalikan. Waktu yang baik segera tiba. Jika terlambat, itu akan mempengaruhi keberuntungan desa Qin. Leluhur tidak akan melindungimu untuk tetap duduk di posisi ini. Kenapa kamu belum berlutut? Hanzi, perutmu sudah besar. Situasi sudah stabil. Tidak bisa sedikit menghormati. Jika kamu mempengaruhi keberuntungan anakku, aku pasti tidak akan membiarkanmu lolos. Kamu memperlakukan posisi wakil ini dengan sangat serius. Berlututlah. Bagus, inilah anakku. Dia punya keberanian. Ayo cepatlah. Jangan sampai mengganggu waktu yang baik dan lain-lain. Dengar-dengar, berjalan tanpa alas kaki lebih baik. Saat waktu baik tiba, kita akan menghormati leluhur keluarga Qin dan berdoa. Begitu gong berbunyi, Masa depan akan semakin cerah. hahaha. MA, kamu lagi ngapain? Ini untuk mengajarinya sebuah pelajaran. Anak perempuan yang sudah menikah itu seperti air yang tumpah. Jangan terus-menerus berpikir untuk pulang ke rumah orang tua. Sekarang aku benar-benar menyadari. Akhirnya aku mengerti. Aku menikah dengan pria seperti apa. Begitu gong kedua berbunyi, segala sesuatu akan makmur. Haha. Kedepannya, pihak wanita telah membantu Qin Hui melewati semua rintangan. Anakku pasti akan semakin sukses di masa depan. Bilang dia tidak tahu berterima kasih. Pengen pulang ke rumah orang tua saat tahun baru, ya pantas saja. Begitu gong ketiga berbunyi, anak cucu yang ramai. Ayo cepatlah, melewati jalan ini, juga untuk mendoakan anak yang ada di dalam perutmu. MA, apa kamu ingin membahayakan nyawa orang? Iya, lagi pula di dalam perut masih ada bayi. Kalau begitu, beri dia satu ember air lagi. Tenangkan hatinya. Gong dan drum berbunyi 4 kali. Tahun lalu membawa keberuntungan. Hahaha. Baiklah, baiklah. Tanah ini sudah merah. Tahun depan, keluarga Qin kita pasti akan beruntung besar. Hahaha.
Negara makmur, rakyat sejahtera. Menarik rezeki dan kekayaan. Seandainya bukan karena kamu menikahiku, bagaimana kamu bisa berhak ikut serta dalam upacara pemujaan yang megah ini? Ini mobil lagi. Cek untukku, mobil ini pergi kemana? Baik, Pak Gu, sudah ditemukan. Mobil ini menuju ke area layanan arah Desa Qin. Ambil rekaman CCTV dari area layanan itu. Baik. Bagaimana keadaan ayah dan ibu? Brengsek Qin Yang, dia membawa Nanan kemana? Kami baru saja menemukan. Mereka membawa mobil ke area layanan arah Desa Qin. Desa Qin. Bukankah mereka sudah sepakat untuk merayakan tahun baru di sini? Cepat keluar, jangan menangis. Ini. Anakku rela meninggalkan statusnya sebagai putri konglomerat untuk menikah jauh dengan keluarga Qin. Bagaimana bisa mereka mempermalukan putriku seperti ini? Ibu. Jangan terburu-buru, jangan terburu-buru. Mereka berani sekali mengganggu adik kecil kita. Apa kita di keluarga Gu tidak ada yang bisa melindungi? Apakah kita tidak bisa menjaga Xiao Mei dengan baik, ayah dan ibu? Tenang saja. Kita sekarang juga akan pergi ke Desa Qin. Kita pasti akan membawa Nanan kembali. Ayo cepat, kita berangkat. Ayo, ayo. Haha. Upacara sudah selesai. Silakan semua duduk. Nanzi, saatnya pergi. Ayo. Qin Yan. Hei, kepala desa. Sesuai dengan aturan desa, orang yang memiliki status sosial tertinggi duduk di tempat utama. Terima kasih, kepala desa. Ayo, cepat. Hei. Haha. Hei, siapa yang mengizinkanmu duduk di meja makan? Haha. Bukankah aku baru saja membuat kalian bangga? Kenapa aku tidak boleh duduk di meja makan? Kenapa aku tidak bisa duduk di meja makan? Pria makan. Sebagai istri, kamu seharusnya berdiri di belakang pria dan melayani. Tapi kamu juga seorang wanita, jadi kamu juga tidak boleh duduk di meja makan. Tentu saja aku bisa. Aku punya anak laki-laki yang sukses. Jika kamu melahirkan penerus untuk keluarga Qin, aku juga akan mengizinkanmu duduk di meja makan. Aih, anakku, sekarang kamu membuat ibumu bangga. Aku belum pernah duduk di meja utama. Hahaha. King R. Tidak menyangka kamu bisa dalam waktu lebih dari setahun. Naik dari seorang asisten kecil menjadi wakil direktur. Aku akan mengangkat gelas untukmu. Ini sebagai ucapan selamat lebih awal. Aih, Qin yang sudah sukses. Jangan lupa untuk membantu kami, kerabat-kerabat ini, ya. Iya, iya, iya. Baik, baik. Kalian mau apa? Anakku pasti akan mengatur semuanya dengan baik. Siapa suruh dia jadi orang paling sukses di Desa Qin? Hahaha. Semuanya. Aku tidak akan pernah melupakan budi baik Desa Qin yang telah membesarkanku. Mari kita bersulang, bersulang. Ayo, minum. Qin Yang, semakin tinggi kamu dipuja, semakin aku kesal padamu. Qin Yang, semakin tinggi kamu dipuja, semakin aku marah padamu. Ketika kamu menyadari bahwa kamu telah kehilangan segalanya, rasanya seperti apa? Ibu. Makan malam reuni hari ini sangat bahagia. Hahaha. Kenapa ini? Apa kamu lapar? Ya, tuan rumah sudah selesai makan. Sekarang giliranmu untuk makan. Kalian maksudnya apa? Tentu saja. Kita makan bersama kamu. Tidak, tidak. Ibu, apakah ini terlalu berlebihan? Dia tidak mendengarkanmu. Seharusnya kamu memanfaatkan kesempatan ini untuk mendidiknya. Lihat apakah dia berani lagi di lain waktu.
Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Siapa yang memberi keberanianmu untuk membuang makanan? Ini adalah makan malam tahun baru. Membuang makanan adalah bentuk ketidakpatuhan kepada leluhur. Kalian memaksa aku untuk makan sisa makanan, tapi masih bilang aku membuang makanan dan tidak menghormati leluhur. Aku akan memberimu sisa makanan kami. Itu karena kamu mendapat keberuntungan dari anakku. Orang miskin seperti kamu yang datang dari pegunungan, hanya pantas untuk kelaparan. Kepala desa, apa kamu bilang kita di desa Chen ini membuang-buang makanan? Bagaimana jika tidak menghormati nenek moyang? Sesuai dengan peraturan desa, yang tidak menghormati nenek moyang akan dihukum dengan 30 cambukan. Kiang, kalian memaksa saya untuk merayakan tahun baru di desa Qi. Memaksa saya untuk bersujud 3 kali dan membungkuk 9 kali. Ayam kaki telanjang mati memaksa saya untuk makan sisa makanan. Semua itu sudah saya tahan. Sekarang kalian mau mengganggu saya, seorang ibu hamil. Lagi pula, saya sedang mengandung anakmu, Nanki, 30 cambukan. Apakah itu terlalu berlebihan? 30 cambukan. Yang dipukul adalah punggung, bukan perut. Kenapa harus cengeng? Kak, jika kamu tidak menghukumnya sekarang, takutnya dia akan semakin berani dan semena-mena di kemudian hari. Tanpa aturan, tidak akan ada ketertiban. Jadi, kita akan mengikuti peraturan desa. King Er, kamu tidak bisa memukul saya. Saya masih mengandung anakmu. Mereka tidak akan memukul perutmu. Tapi jika kamu melakukan kesalahan, kamu harus menerima hukuman. Jia, jangan. Jia. Lebih cepat sedikit. Kak, tolong bantu saya. Selama 30 hari ke depan, anak kita sudah tidak ada lagi. Ibu, aku tahu. Aku tidak akan lagi meminta untuk pulang ke rumah saat tahun baru. Aku hanya berharap kamu tidak menyakiti anakku. Hukuman dimulai. Ah, jangan. Jangan, aku panggil kamu dengan nama Zhao. Aku panggil kamu untuk pulang ke rumah. Sayang. Jangan takut. Ibu akan melindungimu. HMPH, begitu berharga. Bola di dalam perut. HMPH, anak ini. Tunggu sebentar. Dia ingin menyakiti anakku. Jangan, ya. Hati-hati, jangan sampai menyakiti anaknya. M. Ayong bilang belum selesai. Masih ada 10 detik sebelum tahun baru. Semua cepat siap-siap. Hitung mundur bersamaku. 3, 2, 1. Selamat tahun baru. Mama, aku minta maaf. Berhenti berpura-pura mati. Belum selesai. Berhenti. Miguel. Lanzan. Kamu. Kalian mau apa? Pergi dari sini. Kalian sebenarnya siapa? Lepaskan aku. Percaya tidak, aku akan lapor polisi. Lepaskan ibuku. Tidak apa-apa. Ini salahku. Aku datang terlambat. Semua ini salahku.
Kakak. Bawa aku pulang. Aku ingin pulang. Baik. Kami akan bawa kamu pulang sekarang. Berani-beraninya membuat Nancy jadi begini. Cari mati ya. Gunanzi adalah istri anakku. Jika dia berbuat salah, dia harus dihukum. Itu urusan kalian apa? Sebaiknya berdoa agar Nancy tidak apa-apa. Aku pasti tidak akan membiarkan kalian lolos. Cepat pergi. Ayo. Do. Gunanzi adalah istriku. Tidak ada yang boleh membawanya pergi. Ini adalah desa Qin. Bermimpi bisa membawa orang pergi dari wilayah kami. Benar? Di hari besar begini datang mengacau di desa Qin. Masih ingin membawa orang pergi. Ketika kita semua sudah mati. Ayo, serang aku. Cepat, minggir dari sini. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika aku kasar padamu. Siapa sebenarnya kamu? Siapa aku? Kamu bahkan tidak layak untuk tahu. Ini adalah tentang telepon yang aku buat kemarin untuk Gunanzi. Itu si tampan yang tidak berguna. Oh, jadi aku bingung kenapa banyak orang datang. Ternyata ini adalah selingkuhan Gunanzi datang untuk membela dia. Nancy benar-benar berselingkuh. Tahun ini dia sudah mengeluh ingin pulang untuk merayakan tahun baru. Siapa tahu, dia pasti ingin diam-diam kembali untuk bertemu si tampan itu. Kalian berdua, bawa Nancy ke mobil. Kakak, aku heran kenapa kamu selalu membela Gunanzi. Lihat dia memperlakukan Gunanzi seperti harta berharga. Mungkin kamu sudah dipakaikan topi hijau. Tidak tahu apakah anak di dalam perut itu adalah darah dagingmu. Sekarang aku tidak punya waktu untuk berdebat dengan kalian. Nancy sekarang dalam bahaya. Jika kalian masih memiliki sedikit hati nurani, minggir dari sini. Berani melakukan hal memalukan seperti ini tapi takut dibilang orang. Gunanzi, sekarang setidaknya dia masih menantu di desa Qin kita. Jika kamu tidak melepaskannya, aku tidak akan pergi. Jika berani, lewatlah di atas tubuhku. Pria itu kehilangan terlalu banyak darah. Jika tidak segera dibawa ke rumah sakit, bisa berisiko nyawa. Kakak, sudah tidak ada waktu lagi. 1. Berkendara cepat. Ini. Ini gila. Mereka benar-benar berani menabrak. Kinyan, kamu menikahi wanita seperti apa sih? Kamu menghancurkan dirimu sendiri. Iya, Kinyan. Kamu benar-benar membuat keluarga Qin malu besar. Kepala desa, jangan marah. Tenang saja, kami pasti akan menangkap Gunanzi kembali. Sesuai dengan aturan desa. Anakku. Fen. Anakku sudah tidak ada. Nana, jangan takut. Ayah akan membantu. Kamu minta dokter terbaik untuk merawat kesehatanmu. Tidak akan ada efek samping. Maafkan aku, ayah dan ibu. Seharusnya aku tidak mendengarkan kalian. Menikah jauh dengan Qin yang tidak punya apa-apa. Dan membuat kalian mengalami tahun yang begitu menyedihkan. Semua ini salahku. Nanan, semua ini salah Mama. Mama tidak bisa melindungimu dengan baik. Membuatmu menderita di luar sana begitu banyak. Ibu, jangan terlalu bersedih. Sekarang adik sudah kembali. Kita sekeluarga bisa berkumpul lagi. Segalanya akan baik-baik saja ke depannya. Mungkin lebih baik anak itu tidak ada. Kamu sudah memutuskan hubungan dengan keluarga Qin dengan bersih. Sekarang kamu bisa kembali menjadi putri kaya. Mereka yang membunuhku, itu adalah dosa anak. Aku akan menuntut balas perlahan-lahan kepada keluarga Qin. Siapa itu? Aku belum mencarimu, tapi kamu sudah datang mencariku. Gong Dashi, sekarang kamu tahu kesalahanmu, kan?
Aku kasih tahu kamu, selama kamu memutuskan hubungan dengan pria itu, aku masih bisa memaafkanmu. Sekarang kamu sudah menikah dengan keluarga Qin. Jadi simpanlah sikapmu sebagai putri yang manja. Jangan setiap hari berpikir untuk membuat masalah. Hanya karena kamu tidak pulang untuk merayakan tahun baru bersamaku. Apalagi yang kamu inginkan? Aku kasih tahu kamu, segera minta maaf kepada ibuku. Ibuku bukan orang yang mudah diajak bernegosiasi. Sekarang kamu sudah tidak punya kesempatan lagi. Apa maksudmu? Beritahu aku, di mana kamu sekarang? Aku akan mencarimu. Aku sedang mengurus Xiao Yu. Apa yang kamu lakukan pada anakku? Sekarang katakan padaku kamu di mana. Aku akan mencarimu. Di mana anakku? Siapa yang membiarkanmu menggugurkan anakku? Hei, anakku. Anak yang ada di perutnya itu belum tentu anakmu. Lagi pula, aku sudah pergi ke dukun. Anak itu di perutnya hanyalah barang yang tidak punya ayah. Kalau hilang ya sudah, hilang. Sebelum ibu Gunanzi bersamaku, dia sama sekali tidak punya pria lain. Anak itu dikandung pada malam pernikahan kami. Anak yang ada di perutnya itu adalah anakku. Apa? Ini juga bisa dijelaskan dengan baik. Sebelumnya, kamu membiarkan ibumu menuduhku tanpa alasan. Mengira tidak ada bukti. Itu juga anakku. Bagaimana kamu bisa sekejam ini? Qin Yang, dengarkan baik-baik. Kamu yang tidak peduli pada anak kita. Kamu yang meninggalkanku di jalan tol saat tahun baru. Memaksaku makan sisa makanan. Memaksaku mengurus pekerjaan rumah. Ketika aku terluka dan pergi ke rumah sakit, kamu bahkan menghalangiku. Jangan biarkan aku pergi. Qin Yang, kamu yang telah membunuh anakku. Tidak mungkin. Aku hanya menghukummu sedikit. Kamu sudah 5 bulan. Kondisi janin sudah stabil. Bagaimana mungkin anak itu hilang? Ah, aku mengerti sekarang. Kamu sengaja bilang begitu padaku. Betul. Kamu hanya ingin membuatku merasa bersalah. Aku bilang padamu, Gunanzi, kamu bermimpi. Sekarang sudah begini. Kamu masih ingin menghindar, kan? Baiklah, buka matamu. Lihatlah dengan baik. Anakmu itu sebenarnya bagaimana bisa hilang? Ini tidak mungkin. Aku jelas-jelas sudah memotret perut hamilmu, dan menunjukkan pada dukun di desa Qin. Itu hanya barang yang tidak berguna. Bagaimana mungkin ini bisa jadi anak laki-laki? Seandainya aku tahu lebih awal itu anak laki-laki, aku pasti akan tega. Cucu yang kamu impikan itu telah kamu bunuh. Bukan aku, Gunanzi. Kamu yang telah membunuh cucuku. Kembalikan cucuku padaku. Aduh, cucuku. Aku mati karena orang jahat ini. Ketika kamu meninggalkanku di jalan tol, kenapa kamu tidak berpikir bahwa aku mengandung cucumu? Diam, Lunanzi. Sebagai seorang ibu, kamu bahkan tidak bisa melindungi anakmu sendiri. Masih ingin bergantung padaku sebagai ibu tiri. Kalian sedang melakukan apa? Lanzhan, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Siapa yang mengizinkan mereka masuk? Usir mereka keluar. Gunanzi. Kita belum bercerai, kan? Sudah begini, kamu malah berhubungan dengan si tampan ini. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Kamu meninggalkan istri hamilmu di jalan tol, dan membiarkannya dihina. Kamu sama sekali tidak layak menjadi suami. Qiang, jika kamu memperlakukanku seperti ini, kamu akan mendapatkan balasan. Berani-beraninya kamu mengutuk anakku akan mendapatkan balasan. Anakku akan menjadi wakil direktur perusahaan setelah tahun baru. Aku rasa orang yang akan mendapatkan balasan adalah kamu. Kalian memperlakukan Nanzi seperti ini. Dan masih berharap bisa naik jabatan jadi wakil direktur. Apa maksudmu? Aku juga tidak bisa menjalani hidup ini lagi. Kita bercerai. Kamu ingin bercerai dariku. Gunanzi, kamu pikirkan baik-baik. Kamu itu cuma orang kampung yang datang dari gunung. Sementara aku sebentar lagi akan naik jabatan jadi wakil direktur. Berada di sampingku adalah keberuntungan yang kamu dapatkan seumur hidupmu. Apa kamu yakin mau bercerai dariku? Hari ini, aku tidak peduli siapa kamu. Perceraian ini pasti terjadi. Kamu telah menghancurkan cucuku. Hanya ingin bercerai. Tidak ada kemungkinan. Jika kamu ingin bercerai, kamu harus memberikan kami 50.000 untuk biaya kerugian emosional. Jika tidak, aku pasti tidak akan membiarkan anakku menandatangani surat perceraian. Begitu menyakiti Nanzi, masih mau minta uang. Lihat kamu ini, wajah tampan tapi berpakaian seperti orang kaya. Pasti kamu punya uang, kan? Asal kamu kasih aku 50.000, aku akan biarkan anakku bercerai dari Gunanzi, memberikan jalan untuk kalian. Nanzi memiliki orang seperti kamu yang berperilaku rendah. Itu adalah noda terbesar dalam hidupnya. Kamu juga setuju dengan ibumu yang minta 50.000. Hanzi. Aku tahu kamu tidak bisa mengeluarkan 50.000. Jadi, aku akan memberimu kesempatan lagi.
Asal kamu sekarang berlutut di depan aku dan ibuku. Berlutut minta maaf. Aku bisa memaafkan semua itu. Mengenai anak, kita masih bisa punya anak lagi. Kalian memperlakukanku seperti ini. Masih mau aku melahirkan anak untukmu? Bukankah wanita dilahirkan untuk melahirkan anak bagi pria? Apalagi dengan gen yang bagus dari anakku ini. Seharusnya kamu bisa punya lebih banyak anak. Aku malas berurusan denganmu. Luka yang kalian tinggalkan padaku sebelumnya. Aku sudah melakukan pemeriksaan cedera, dan sudah menyiapkan pengacara. Siap untuk bercerai. Mobil dan rumah yang dibeli sebelumnya adalah milikku. Aku mau kamu pergi tanpa membawa apa-apa. Berani-beraninya kamu mau anakku pergi tanpa apa-apa. Kamu telah membunuh cucuku, dan masih berani meminta rumah dan mobil. Sebelum aku menikah dengan Qin Yao, dia adalah seorang pengangguran yang tidak punya apa-apa. Aku mengambil kembali milikku. Bukankah itu seharusnya? Gu Nanzi, jangan terlalu berlebihan. Orang yang berlebihan adalah kamu. Nanzi selalu sabar padamu. Bahkan tidak mempermasalahkan kamu yang tidak punya uang. Menikah jauh, kamu telah menyakiti Nanzi. Tanda tangani surat perceraian itu. Di sana. Gu Nanzi, semakin kamu ingin bercerai dariku, semakin aku tidak akan menandatangani surat itu. Benar, mobil dan rumah adalah milik keluarga Qin. Kamu jangan harap bisa mengambilnya. Kak, bukankah kamu bilang setelah tahun baru kamu akan dipromosikan jadi wakil direktur? Apa kamu tidak takut aku memberitahu semua tindakanmu kepada perusahaanmu? Itu bisa merusak pekerjaanmu. Gu Nanzi, kamu terlalu jahat. Ya, apa kamu harus menghancurkan anakku untuk merasa puas? Aku sudah mencari pengacara terbaik. Bahkan jika ini berlanjut ke pengadilan, tetap saja keputusan akan berpihak pada kalian. Dan tidak ingin berakhir dengan segalanya hilang. Lanzi, setelah tidak lagi terjebak dalam cinta, akhirnya kembali menjadi wanita cerdas yang dulu. Baiklah. Aku akan pergi tanpa membawa apa-apa. Anak, kenapa harus memberikan mobil dan rumah semua padanya? Tidak masalah, aku segera akan diangkat jadi wakil direktur. Gajiku setahun 1 juta. Rumah dan mobil jelek itu, tidak usah kamu urus. Tidak masalah. Qin Ming, anak kecil yang menyebalkan ini. Ayo kita tanda tangan. Qin yang juga bisa dibilang kamu telah melakukan hal baik. Gu Nanzi, jangan sampai kamu menyesal. Yang menyesal adalah anakku. Setelah tahun baru, aku akan menjabat sebagai wakil direktur perusahaan. Sudah bercerai, ya, di sekitarku banyak gadis-gadis muda yang terus maju. Sedangkan kamu hanya akan dibuang setelah si tampan ini bosan. Benarkah? Segera batalkan penunjukan Qin Yao di perusahaan. Ya. Gu Nanzi, kita sudah bercerai. Jangan biarkan si tampan ini berpura-pura. Juga batalkan investasi di perusahaan kita. Perusahaan kita dimiliki oleh orang terkaya, keluarga Gu. Apa kamu pikir dia presiden grup Gu? Tepat sekali, jangan kira kamu bisa menarik perhatian anakku dengan trik-trik kecil ini. Perjanjian perceraian sudah ditandatangani. Kamu hanyalah istri yang diceraikan. Bagaimana kamu tahu dia bukan presiden grup Gu? Apa maksudmu? Bos, bagaimana dengan urusan promosi saya? Promosi menjadi wakil direktur, perusahaan ini akan hancur. Bisakah kamu berhenti bermimpi? Kenapa grup Gu tiba-tiba menarik investasi? Aku baru saja mendapat kabar. Katanya, putri besar grup Gu marah. Sepertinya ada hubungannya dengan istrimu, putri besar grup Gu. Aku sama sekali tidak mengenal putri besar grup Gu. Nona dari grup Gu. Aku sama sekali tidak mengenal nona dari grup Gu. Nak, apa kamu sudah dilirik oleh putri dari grup Gu? Dia tahu kamu sudah punya istri dan jadi marah. Ya, makanya dia menarik investasi. Tidak heran perusahaan tiba-tiba menunjukku untuk promosi. Itu kan putri dari grup Gu. Anak orang terkaya. Kalau kita bisa menjalin hubungan dengan keluarga Gu, keluarga Qin kita benar-benar akan beruntung besar. Hahaha. Baiklah, bos, tenang saja. Sekarang aku akan mempersiapkan hadiah untuk tahun depan. Nanti aku akan pergi langsung ke rumah keluarga Gu untuk meminta maaf kepada putri Gu. Kalau investasi dari grup Gu tidak jadi, ya sudah, tidak usah bekerja lagi. HMPH, kalau kamu benar-benar dilirik oleh putri itu, wah, pasti dia langsung mengatur kamu masuk grup Gu sebagai wakil direktur. Siapa lagi yang mau melirik perusahaan kecil seperti ini? Bu, hari ini kebetulan adalah hari ketiga tahun baru. Mari kita persiapkan dengan baik. Kita pergi ke villa keluarga Gu untuk mengucapkan selamat tahun baru. Juga untuk meninggalkan kesan baik di hati Pak Gu dan Ketua Dewan. Bukankah ini sama saja dengan bertemu orang tua?
Nanti, kita bisa langsung mengatur pernikahan, lebih baik begitu. Tidak menyangka, aku yang hanya pegawai kecil ini, juga bisa dilirik oleh Putri Gu. Aduh, aku sudah bilang, anakku ini punya takdir seperti pangeran. Kalau menurutku sih, si Gunanzi itu, perempuan brengsek. Dia memang musuhmu. Hanya akan menghalangi jalanmu untuk kaya. Lah, gimana bisa? Baru saja kamu cerai darinya. Sudah tahu kamu jadi incaran Nona Gu. Iya. Nona Gu marah karena hubungan aku dan Nancy. Sekarang anaknya juga sudah tidak ada. Aku harus segera menyelesaikan proses perceraian. Dengan begitu, kita bisa dengan bangga pergi ke rumah Gu untuk membahas pernikahan. Kenapa mereka sudah lama sekali ya? Jangan-jangan mereka tahu kamu adalah perawat CEO dan ingin kembali. Minta tolong padamu. Ya, kamu ini otak cinta. Ya. Gimana mungkin? Keluarga Qin memperlakukan aku seperti ini. Bahkan telah menyebabkan kematian anakku. Meskipun Qin yang berlutut memohon padaku, aku tidak mungkin memaafkannya. Aku justru ingin lihat ekspresi wajahnya setelah dia kehilangan segalanya. Surat perceraian sudah aku tanda tangani. Aku harap kita bisa segera menyelesaikan proses perceraian. Aku benar-benar tidak ingin lagi memiliki hubungan pernikahan denganmu, bahkan sehari pun. Sesuai keinginanmu, baiklah. Sikap Qin Yao yang seolah tidak peduli membuatku sedikit kecewa. Sikap Qin Yao yang acuh tak acuh membuatku sedikit kecewa. Dia begitu tidak terobsesi dengan kekuasaan. Aku malah menganggapnya lebih tinggi. Sudahlah, sekarang kita sudah bercerai. Yang penting bisa lepas dari keluarga mereka. Ayo pergi. Ayah dan ibu sudah menyiapkan sambutan untukmu di rumah. Baik. Penampilan ketua dewan sudah siap. Cantik sekali. Inilah putriku yang sebenarnya. Putri tunggal dari grup Gu, kan? Putriku memang ditakdirkan untuk hidup dalam kemewahan. Hari-hari sulit yang lalu anggap saja hanya mimpi. Kedepannya, Nandan kita akan selalu aman dan sejahtera. Terima kasih, ayah dan ibu. Adik kecilmu ingin menyambutmu pulang. Kakak ketiga khusus memilihkanmu sebuah kalung. Nama kalung ini adalah reinkarnasi. Kakak ketiga sendiri yang akan memakaikannya untukmu. Terima kasih, kakak ketiga. Ayo, biar kakak ketiga lihat. Lihat, hahaha. Tidak salah lagi, ini memang aku. Memang punya selera yang bagus. Itu karena adik kecil kita memang cantik alami. Itu tidak ada hubungannya denganmu, aku tidak peduli. Kalung yang aku berikan untuk adik kecil ini. Setidaknya bisa menambah 20 poin untuknya. Nana. Nanti kita sekeluarga tidak akan terpisah lagi. Betul, tidak akan terpisah. Ya ampun, benar-benar tidak menyangka. Di atas bukit ini ada villa mewah seperti ini. Kali ini kami membawa hadiah bertahun-tahun untuk mengunjungi keluarga Gu. Kamu jelaskan pada Nona Gu. Siapa tahu dia terharu. Mungkin dia akan langsung mengikatkan janji ini. Ibu, saya masih berharap Nona Gu. Jangan ambil pusing soal perceraian saya yang baru saja terjadi, ya. Dia kan tahu kamu sudah menikah. Dia marah dan menarik investasinya, kan? Sekarang kamu sudah bercerai. Dia pasti sangat ingin bersamamu. Ayo kita masuk dulu. Ayo. Tunggu. Siapa yang mengizinkan kalian masuk? Prosesnya sudah cepat sekali. Qin yang terus mendesak agar proses perceraian cepat selesai. Dia bilang ingin segera mendapatkan akta cerai. Jadi saya minta orang untuk mempercepat prosesnya. Biarkan saja dia. Lagi pula setelah bercerai, kita tidak akan bertemu lagi. Apa yang dia lakukan, itu bukan urusan saya. Seandainya bukan karena kamu yang terjebak dalam cinta, dan jatuh cinta padanya pada pandangan pertama. Seperti Qin, orang seperti itu, seumur hidupnya tidak akan bisa mencapai cerita ini. Sudahlah, Mas, jangan sebut-sebut masa lalu saya lagi, ya. Baiklah, kamu istirahat yang baik di rumah dulu. Nanti saya jemput kamu untuk makan. Saya harus merapikan kamar dengan baik. Kakak kedua dan ketiga sudah memberi saya banyak hadiah. Saya harus mengatur semuanya dengan baik. Silakan sibuk saja. Tahu ini tempat apa? Masuk saja ke dalam. Ini adalah villa keluarga Gu. Anakku sudah dilirik oleh putri besar grup Gu. Sebentar lagi jadi menantu keluarga Gu. Cepat minggir. Bibi.
Siapa bibi kamu? Jangan sok akrab di sini. Ya saya. Saya, Qinhai, haha. Kak datang. Saya sudah dengar kamu akan naik jabatan setelah tahun baru. Tidak menyangka ternyata dilirik oleh putri besar. Hebat. Ternyata kamu, Xiao Hai. Tidak menyangka kamu jadi satpam di keluarga Gu. Ini kebetulan sekali. Hahaha. Karena kamu jadi satpam di sini. Pasti kamu kenal putri besar Gu, kan? Saya dengar putri besar sebelumnya sepertinya menikah jauh keluar kota. Beberapa hari ini baru kembali. Sepertinya dia baru saja bercerai dan mengalami perlakuan buruk di rumah mertuanya. Ternyata putri dari grup Gu ini adalah seorang janda. Bagaimana dia bisa cocok dengan ibu anakku? Baiklah. Mengingat dia adalah putri, aku akan terpaksa menerima status jandanya. Tapi, grup Gu yang kaya ini harus memberikan kita 100 juta sebagai mahar. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkan anakku menikahinya. Dengar-dengar putri Gu punya 3 kakak laki-laki. Nanti kalau kamu menikah dengan putri Gu, jangan lupa aku ya. Kalau aku bisa menikahi sembarang orang, bukankah itu jadi hubungan keluarga yang lebih dekat? Siapa tahu nanti seluruh grup Gu bisa jadi milik kita. Kalau begitu. Katang, kamu harus mengaturkan aku jadi wakil direktur ya. Hahaha. Sudah. Ayo, bawa kami masuk. Baiklah. Ayo, jalan. Ayo. Kenapa di villa yang bagus ini ada begitu banyak ayam? Sama seperti ayam yang dibesarkan Gunanzi yang miskin itu. Sangat disayangkan. Ini kan villa keluarga Gu. Jangan sembarangan bicara ya. Jangan sembarangan bicara. Kalau kamu merusak pertunangan kakakmu dengan si Nona, kamu yang akan merasakan akibatnya. Sudah dekat. Ayo kita pergi. Ayo. Kalian masuk duluan saja. Kalau aku masuk, pasti akan ada potongan gaji. Haha, baiklah. Kalau begitu kamu pergi duluan. Baik. Tunggu sampai urusan sepupumu berhasil. Ya, walaupun kamu tinggal di villa ini setiap hari, Tante tetap menyambutmu. Oke, siap. Terima kasih, Tante. Kalian masuk saja. Aku pergi dulu. Cepat lihat. Ini terlalu mewah, ya. Ayo, cepat sembunyikan wajahmu yang belum pernah melihat dunia. Nanti kalau kakakmu dan si Nona itu menikah, kita pasti akan tinggal di villa besar ini setiap hari. Kenapa di rumah Gu tidak ada orang? Mungkin mereka tahu kita akan datang dan sedang menyiapkan sesuatu. Siapa itu? Kalian di sini ngapain? Ini adalah villa keluarga Gu. Kamu si kampungan, pantasnya masuk ke sini. Cepat pergi. Gunanze, kita sudah bercerai. Kenapa kamu masih terus mengejarku sampai ke sini? Ini anakku. Sekarang dia sudah menarik perhatian putri keluarga Gu. Kamu telah menghancurkan cucuku. Sudah terlambat untuk mengganggu anakku. Putri keluarga Gu tertarik padamu. Kenapa aku tidak tahu soal ini? Siapa sih putri keluarga Gu itu? Dia adalah wanita terpilih dari langit. Dia tertarik pada siapa? Kenapa kamu yang si kampungan ini tahu? Jangan bercanda, cepat pergi saja. Kalau sampai putri Gu tahu bahwa kamu dan aku masih terikat, dia pasti akan marah lagi. Dengar baik-baik, jika karena kamu, investasi Gu terhadap perusahaan kita terganggu, aku pasti tidak akan memaafkanmu. Ternyata kamu mengira dirimu sudah dekat dengan putri keluarga Gu. Makanya kamu buru-buru mengurus perceraian. Lalu, jadi bagaimana? Dengar baik-baik, sekarang kita sudah berada di jalur yang berbeda. Aku ditakdirkan untuk naik tinggi. Kamu pasti akan jatuh ke bawah. Bagaimana sih cara kerja satpam di rumah ini? Kok bisa sembarangan membiarkan orang masuk? Sepertinya mereka sudah ganti orang. Gunanzi, lihat kamu seperti ini. Jangan-jangan kamu jadi pembantu di villa Gu. Ternyata setelah bercerai dari anakku, kamu jadi pembantu di rumah Gu. Aku pikir villa sebesar ini pasti bisa sembarangan membiarkan siapa saja masuk. Lagi pula, kalau kamu pembantu, sepatu saya kotor. Ayo, bersihkan. Pertama, saya bukan bos. Kedua, ini rumah saya. Silakan keluar. Apa saya sudah memberi kamu muka? Kamu, pembantu, berani bicara seperti itu padaku? Gunanzi, sebagai pembantu, seharusnya kamu menjalankan tugasmu. Apa salahnya ibuku minta kamu membersihkan sepatu? Qin Yao, kamu benar-benar menganggap diri sendiri sebagai menantu keluarga Gu. Anakku seharusnya memang jadi menantu keluarga Gu. Seandainya bukan karena kamu,
si kampungan ini, yang merebut status istri anakku. Anakku pasti sudah bersama Nona Gu. Kamu hampir jadi menantu keluarga Gu. Melangkah ke puncak, sayang sekali. Semuanya karena kamu dan keluargamu yang terlalu berharap. Kalungmu bagus juga. Berikan padaku. Ini barangku. Kembalikan barangmu padaku. Kamu, seorang pembantu, bisa beli sepatu semahal ini. Jangan-jangan kamu mencuri barang milik Nona Gu. Tentu saja ini milik putriku. Segera dia akan menjadi saudara ipar Nona Gu. Mengambil kembali kalungnya juga seharusnya. Kalung yang begitu berharga. Hanya orang secantik aku yang pantas mendapatkan barang seperti ini, bukan orang kampung sepertimu. Cocok untuk disapu lantai. Aku ulangi sekali lagi, ini barangku. Kenapa kelinci putih marah? Aku tidak akan memberikannya padamu. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Pembantu harus tahu bagaimana bersikap sebagai pembantu. Pembantu harus terlihat seperti pembantu. Kami adalah pemilik masa depan villa ini. Segala sesuatu di villa ini akan menjadi milikku. Selera kalian memang besar. Untungnya aku sudah mengenali nama asli Sing Anran. Jika tahun ini mereka benar-benar dibawa pulang, mereka pasti akan mengincar seluruh istana terlarang. Tidak sulit untuk dimakan, aku bilang padamu. Meskipun kamu sudah bercerai dari anakku, pada akhirnya kamu tetaplah sampah yang bisa aku remas. Apa yang aku suruh, kamu harus lakukan. Sekarang, segera berlutut dan bersihkan sepatuku. Hahaha. Kamu ini, dasar nakal. Berani kamu memukulku, aku akan hancurkan kamu. Ini rumahku. Mimpi kalau mau menggangguku. Gila, berani kamu memukul ibuku. Nak. Pegang wanita ini. Hari ini kita harus kasih dia pelajaran. Kalian mau ngapain? Berani kamu memukul ibuku. Aku pasti akan balas. Lepaskan, lepaskan. Aku akan ajar kamu, pembantu yang tidak tahu diri. Tunggu sampai mertuaku datang. Segera aku pecat kamu. Berhenti, berhenti. Hentikan itu. Tidak apa-apa, Nanzi. Tidak apa-apa. Di keluarga Gu mereka tidak berani bergerak. Pria tampan ini, kenapa ada di sini? Berani mengganggu Nanzi. Nak. Bagaimana aku bisa masuk? Seharusnya aku yang bertanya padamu. Kamu memang berani. Berani sekali membawa selingkuhanmu ke villa keluarga Gu. Apa kamu sudah tidak ingin hidup lagi? Gu Nanzi, aku bilang padamu. Enyukiang, kalian tidak bisa menghadapinya. Segera bawa pergi si tampanmu itu. Kalau tidak, identitas pengasuhmu juga tidak akan aman. Siapa yang mengizinkanmu memanggil keluargaku si tampan? Si tampan ini memukulku. Diam. Kamu kalah. Anakku, segera akan menjadi menantu yang diidamkan oleh grup Gu. Kamu berani memukul anakku. Yang aku pukul adalah kamu. Ini benar-benar melanggar batas. Apakah orang-orang di Villa Gu sudah mati semua? Ayo pergi, ayo pergi. Bukankah sudah bilang kalau nona besar melihat Tengge? Ini sudah berantem lagi. Tengge, ada apa? Mari kita bicarakan baik-baik. Jangan berdebat. Berdebat ini adalah pengasuh yang melanggar batas. Bersama si tampan ini, memukul suami masa depan nona besar kalian. Bagaimana kamu bisa jadi petugas keamanan? Kenapa kamu tidak segera mengusir orang ini? Apa yang dikatakan Bibi? Kedua orang ini adalah presiden grup Gu, Du Peisi dan nona besar Gu Nanzi. Gu Nanzi. Dia adalah putri sulung dari grup Gu. Di villa keluarga Gu, kalian bisa membiarkan beberapa orang asing mengganggu Nanzi. Ini bukan karena tidak mau melakukan sesuatu, benar, kan? Ya, maaf. Maaf, Tuan Gu. Ini adalah urusan kami. Lagi pula, bukankah ini perusahaan yang mengurus ayam? Apa yang terjadi ini?
Tidak mungkin. Ini pasti palsu. Bagaimana mungkin kamu adalah putri sulung keluarga Gu? Qin Yang, kadang-kadang aku berpikir, bagaimana aku bisa buta melihat orang bodoh sepertimu. Pada malam tahun baru, aku berusaha keras, hanya untuk membuat kalian sekeluarga datang ke Villa Gu, memperkenalkan keluargaku kepada kalian. Kalian sendiri yang menghancurkan kesempatan emas ini. Ayahku, demi agar kamu, si anak miskin, bisa cocok dengan Nanzi. Bahkan membiarkanku mengakuisisi perusahaan tempat kamu bekerja. Menaikkan posisimu menjadi wakil direktur, tidak disangka. Kalian malah merasa bangga untuk promosi. Bahkan ingin mengatur adikku. Apa yang kamu katakan? Aku dipromosikan menjadi wakil direktur. Itu karena perusahaan mengakui kemampuanku. Itu tidak ada hubungannya dengan kalian. Benar. Segala yang dimiliki anakku sekarang adalah hasil usahanya sendiri. Gu Nanzi, bukankah aku hanya tidak pulang untuk merayakan tahun baru bersamamu? Kenapa kamu tidak bisa mempertimbangkan perasaanku? Aku adalah seorang pria. Kenapa kamu tidak bisa sedikit mengerti posisiku? HMPH. Pada akhirnya, kamu tetap menganggap ini salahku. Kamu adalah putri dari klan darah. Ketika aku menikahimu, itu bukan karena statusmu sebagai putri orang kaya. Kamu dan keluargamu merendahkan kami. Benar, kan? Baiklah. Mulai sekarang, kita jalani hidup masing-masing. Masing-masing jalan sendiri-sendiri. MA, kita pergi. Benar-benar bisa membalikkan keadaan. Dia akan segera mengerti. Tanpa kamu, Qin Yao itu bukan apa-apa. Maaf, Pak Wu, saya tidak tahu. Qin Yang itu mantan suami si nona besar. Kamu bilang kalau aku harus tahu. Saya pasti tidak bisa membiarkan mereka masuk. Beri saya satu kesempatan lagi. Ya, baiklah. Siapapun yang tidak setia pada keluarga Gu. Keluarga Gu tidak akan menahannya. Segera pecat Qin Hai. Hapus dari seluruh industri. Ya, jangan. Bos Gu, beri saya satu kesempatan lagi. Ya, Bos Gu, tolong beri saya satu kesempatan lagi. Kamu baik-baik saja. Tidak apa-apa. Bu, coba kamu bilang, kenapa kamu harus memaksa kakak untuk membawa Gunanzi kembali ke desa kita untuk merayakan tahun baru? Sekarang lihat, semua yang sudah di tangan ini hilang begitu saja. Saya juga tidak tahu kalau Gunanzi adalah putri konglomerat. Seandainya saya tahu lebih awal, saya pasti akan lebih baik padanya. Sudahlah, Ibu. Awalnya juga demi muka saya. Lalu, Kak, bagaimana dengan hubunganmu dengan wakil direktur? Meskipun tidak ada Gunanzi, dengan kemampuanku, posisi wakil direktur perusahaan tetap milikku. Nak, kamu mau bagaimana? Ibu. Bos perusahaan kita sangat suka makan pangsit. Besok, tolong buatkan untukku. Aku akan mengantarnya ke kantor. Ini adalah... Ibu, ini semua untukmu. Kamu bawa untuk belanja sayur. Isi apa saja boleh, kecuali isi daging babi. Semua bergantung padamu. Bos kalian memang cukup pilih-pilih. Bahkan tidak mau makan daging babi. Ibu. Ini adalah harapan terakhirku. Aku mohon padamu. Jangan sampai kamu membuatnya berantakan. Baiklah, Ibu mengerti. Kalian tenang saja. Selama aku bisa duduk di posisi wakil direktur perusahaan, aku pasti bisa membuat kalian hidup dengan baik. Aku percaya padamu, Kak. Lihat itu. Dia yang membuat marah putri besar grup Gu. Sampai grup Gu menarik investasinya. Aduh, bisa dekat dengan putri orang terkaya. Entah berapa generasi kita harus beruntung untuk itu. Setelah tahun baru, tiba-tiba semuanya hilang. Aku bilang, dia memang pantas mendapatkannya. Kamu ngomong apa? Anakku sebentar lagi jadi wakil direktur perusahaan. Hati-hati, bisa-bisa kalian semua dipecat. Ibu, jangan berdebat dengan dia. Ayo kita pergi. Ya. Bos, saya di sini. Liang, kamu masih berani datang ke kantor? Ah, ya saya. Saya minta ibu saya khusus membuatkan Anda beberapa pangsit. Silakan coba. Setelah itu, saya akan menjelaskan semuanya pelan-pelan. Iya. Ini adalah pangsit yang anak saya minta saya buat untuk Anda. Hahaha, terlihat enak. Baiklah, saya beri kamu 5 menit untuk menjelaskan. Saya tidak tahu. Istri saya adalah putri dari grup Gu. Jadi, saya tidak sengaja membuatnya marah. Tapi tenang saja. Selama saya bisa naik jabatan menjadi wakil direktur di perusahaan kita, saya pasti bisa meredakan kemarahannya. Dengan begitu, saya seharusnya memang dipromosikan menjadi wakil direktur, kan? Tentu saja. Kemampuan anak saya tidak perlu diragukan lagi. Hahaha. Demi pangsit ini. Saya akan memberi kamu kesempatan lagi. Terima kasih, bos. Terima kasih, bos. Bagaimana? Pangsit ini enak, kan? Qin yang bilang kamu tidak makan pangsit isi daging babi. Apa? Ini isi daging babi. Iya,
Itu aku yang buat. Dumpling isi daging babi itu memang juara. MA. Bukankah aku sudah bilang tidak boleh membuat dumpling isi daging babi? Bukankah bosmu menikmatinya dengan lahap? Hanya daging babi saja. Ada apa yang tidak bisa dimakan? Siapa itu? Kamu tahu aku alergi daging babi. Apa kamu ingin membunuhku? Maafkan aku. Bos, saya. Saya tidak sengaja. Sekarang saya panggilkan ambulans untuk Anda. Saya kasih tahu kamu. Tanpa istrimu. Aku sama sekali tidak akan melirik orang sepertimu. Kamu dipecat. Pergi sana. Bos, saya. MA. Apa kamu ingin membunuhku agar puas? Bagaimana aku tahu dia alergi daging babi? Kamu juga tidak bilang padaku. Kamu masih keras kepala. Sejak awal, kamu yang mengadu domba antara aku dan Nancy. Kamu memprovokasi aku untuk meninggalkan Nancy di pinggir jalan tol. Sekarang aku sudah kehilangan segalanya. Kamu sekarang masih di dalam pangsit yang dibuat bosku. Apakah kamu ingin aku mati di depanmu? Itu yang membuatmu senang? Ya. Aku adalah ibumu. Semua yang aku lakukan adalah untuk kebaikanmu. Bagaimana bisa kamu memperlakukanku seperti ini? Ayah. Semuanya adalah salahmu. Mulai sekarang. Antara kita, ibu dan anak. Hubungan kita terputus. Anakku, ibu salah. Ibu benar-benar salah. Anakku. Sulit untuk diobati. Sangat sulit untuk diobati. Kenapa lagi-lagi kamu yang sulit? Aku yang salah. Semua salah ibuku. Dia yang memaksaku untuk menyakitimu. Sekarang aku mengerti. Hanya kamu yang benar-benar baik padaku. Nancy. Sekarang kamu mau ngapain lagi? Nancy. Maafkan aku. Maafkan aku bukan manusia. Aku memohon padamu. Beri aku satu kesempatan, ya. Kenapa kamu pergi minta tolong ke bosmu, lalu menyadari bahwa aku tidak ada di sana? Kamu itu tidak ada artinya. Sekarang kamu kembali minta tolong padaku. Dari mana kamu punya muka berpikir aku akan memaafkanmu? Itu hanya. Kamu memukulku. Aku tidak menyalahkanmu. Semuanya salah ibuku. Aku sudah memutuskan hubungan ibu dan anak dengannya. Orang-orang di desa Kin, Nancy itu. Aku juga bisa memutuskan hubungan dengan mereka. Asal kamu memaafkanku, aku akan melakukan apa saja. Aku bisa menikah denganmu, Nancy. Qin Yang, kamu sekarang seperti ini. Hidupmu seperti anjing. Hidupmu seperti anjing. Hidupmu seperti anjing. Segera bawa dia keluar dari sini. Mulai hari ini, keluargamu tidak boleh masuk. HMPH. Jangan usir aku pergi, Nancy. Aku tidak bisa hidup tanpamu, Nancy. Ayo pergi, kan mau makan malam reuni. Jangan biarkan orang yang tidak berhubungan merusak suasana. Baiklah, pergi. Tahun baru dimulai. Hidupku akan segera dimulai kembali.